Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita belajar tentang perulangan while dan do while, selanjutnya yang kita akan bahas adalah perulangan dengan menggunakan perintah for. Jadi, for digunakan untuk melakukan perulangan dengan jumlah yang diketahui dengan pasti. Sementara while dan do while digunakan untuk jumlah perulangan yang belum diketahui dengan pasti. Pada video sebelumnya telah disebutkan bahwa perintah while digunakan ketika seleksi dilakukan pada bagian awal, sementara do while digunakan ketika seleksi dilakukan pada bagian akhir. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi, di sini adalah bentuk diagram alir untuk pernyataan for. Jadi, untuk pernyataan for, pertama, terlebih dahulu diketahui nilai awal, selanjutnya dilakukan uji ekspresi atau seleksi kondisi. Jika kondisi terpenuhi, maka dilakukan penulisan apapun yang berada di dalam badan perulangan, termasuk melakukan increase atau decrease nilai dari nilai awal tersebut. Nah, selanjutnya, jika kondisi tidak terpenuhi, maka yang dilakukan adalah keluar dari badan pengulangan tersebut. Kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini adalah rumus yang digunakan untuk menulis pernyataan for. Jadi di sini ada for di awal, kemudian dilakukan inisialisasi atau pemberian nilai di awal, dilakukan seleksi kondisi untuk memberikan pengontrolan nilai, kemudian dilakukan penaikan atau penurunan untuk menurunkan nilai yang berada di dalam suatu variabel. Jadi selanjutnya di sini cara membacanya adalah untuk nilai yang sudah diinisialisasikan, lakukan seleksi kondisi. Jika kondisi terpenuhi, maka cetak block statement. Selanjutnya lakukan penaikan dan penurunan nilai. Lakukan pengecekan kondisi kembali. Jika kondisi terpenuhi, maka lakukan penulisan block statement, tapi jika tidak, maka keluar dari block statement ini. Oke, untuk lebih jelasnya, maka kita langsung saja ke contoh soal. Jadi di sini saya punya beberapa contoh soal. Yang pertama di sini, kita baca untuk nilai X, di mana nilai X adalah 4. Selama nilai X lebih kecil dari 7, maka cetak block statement yaitu cetak nilai X. Nah, selanjutnya naikkan nilai X-nya 1. Setelah dinaikkan nilainya 1, lakukan kembali pengecekan nilai. Jika masih terpenuhi, lakukan hal yang sama atau lakukan perulangan melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan di awal. Oke, jadi pertama di sini diberikan nilai awal di mana X-nya adalah 4. Jadi dalam variabel X disimpan nilai yaitu 4. Setelah nilai 4 disimpan, dilakukan seleksi kondisi di sini, pengecekan. Apakah nilai X tadi lebih kecil dari 7? Apakah nilai 4 lebih kecil dari 7? Jawabannya adalah ya. Karena jawabannya adalah true, maka lakukan cetak block statement. Di sini tampilkan di layar nilai X, sehingga yang muncul di layar adalah nilai 4. Nah, kemudian setelah sampai di sini, karena tidak ada lagi perintah di bawahnya, maka yang dilakukan adalah membaca bagian yang ada di paling kanan ini. Jadi, naikkan nilai X-nya 1, berarti sekarang nilainya adalah 5. Setelah menaikkan nilainya 1, lalu cek kondisinya lagi. Apakah nilai X yang tersimpan lebih kecil dari 7? Ya, karena 5 lebih kecil dari 7. Karena itu, karena jawabannya true, maka cetak nilai X-nya. Berarti yang dicetak sekarang 5. Karena itu di sini cetak angka 5. Setelah itu, tidak ada statement di bawahnya lagi, jadi balik lagi naik untuk melakukan penaikan nilai. Jadi, naikkan nilai X-nya lagi 1, berarti sekarang nilai X-nya adalah 6. Setelah nilai X dinaikkan,
lakukan pengecekan kondisi. Apakah 6 lebih kecil dari 7? Jawabannya adalah ya. Karena itu, tampilkan di layar nilai X, yaitu 6. Maka tampillah di layar nilai 6. Setelah tampil di layar nilai 6, balik lagi ke atas. Naikkan nilainya 1. Berarti sekarang yang kita punya X-nya adalah 7. Setelah nilai X-nya diketahui 7, lakukan seleksi lagi. Apakah 7 lebih kecil dari 7? Jawabannya adalah tidak. Karena jawabannya adalah false, maka tidak perlu melakukan membaca baris kode selanjutnya. Sehingga jika program dijalankan, hasilnya adalah 4, 5, 6. Untuk soal selanjutnya, hal yang sama kita lakukan. Di sini diketahui untuk nilai X adalah 4. Berarti saya punya variabel X di mana nilai awal adalah 4. Cek kondisinya, apakah X lebih kecil dari 7? Jawabannya adalah true atau benar. Karena itu, maka tampilkan di layar nilai X. Maka muncullah angka 4 di layar ini. Selanjutnya, ada baris kode di bawahnya, naikkan nilainya 1. Berarti sekarang nilainya adalah 5. Nah, karena di bawah sudah tidak ada lagi, maka naik ke atas. Ini yang dibaca lebih dahulu. Jadi, naikkan lagi nilai X-nya 1. Berarti sekarang X saya adalah 6. Setelah dinaikkan nilainya, maka lakukan seleksi kondisi. Di sini, apakah nilai 6 lebih kecil dari 7? Jawabannya ya. Karena ya, maka turun ke bawah lagi. Tampilkan di layar nilai X. Berarti tampil di layar nilai 6. Karena X kita adalah 6. Maka muncullah 6 ini di layar. Setelah muncul di layar, perintah selanjutnya naikkan nilai X-nya 1. Jadi, setelah dinaikkan 1, berarti sekarang X-nya adalah 7. Setelah nilainya 7, naik lagi ke atas, naikkan nilai X-nya 1, berarti naik lagi nilainya sekarang X-nya adalah 8. Kemudian ke kiri lagi, cek kondisinya, apakah 8 lebih kecil dari 7? Jawabannya false, tidak, sehingga yang di bawah tidak perlu dibaca lagi. Sehingga selesai di sana, hasil yang didapatkan ketika program dijalankan adalah hasilnya adalah 4 dan 6. Oke, di sini ada beberapa soal, tapi saya ambil satu contoh saja yang agak berbeda. Jadi saya ambil contoh yang ini. Oke, di sini seperti biasa terdapat nilai J adalah 2. Berarti saya punya variabel J di mana nilai awal adalah 2. Kemudian cek kondisinya, apakah 2 lebih kecil sama dengan 7? Jawabannya ya. Karena ya, maka kita turun ke bawah. Tampilkan di layar nilai J ditambah 3, berarti ketika program dijalankan yang muncul adalah 2 ditambah 3, berarti 5. Yang tampil ketika program dijalankan, jadi muncul angka 5. Nah, setelah itu ada kode selanjutnya, yaitu naikkan nilai J-nya 1, berarti sekarang J-nya bukan 2 lagi, tetapi 3. Karena tidak ada baris kode selanjutnya, maka dari sini naik ke pojok kanan. Di sini yang diminta naikkan nilai J-nya 2, berarti 3 ditambah 2, sekarang nilai J-nya adalah 5. Setelah itu, geser ke bagian kiri. Lakukan cek kondisi, apakah 5 lebih kecil sama dengan 7? Jawabannya adalah ya. Karena itu, tampilkan di layar nilai J atau 5 ditambah 3, berarti sekarang yang tampil di layar 8. Setelah itu di bawah naikkan nilai J-nya 1, berarti sekarang J saya adalah 6. Karena tidak ada kode lagi, naik ke atas. Naikkan nilai J-nya adalah 2, berarti dari 6 dinaikkan 2, berarti sekarang J saya adalah 8. 8 dicek kondisinya, apakah 8 lebih kecil sama dengan 7? Jawabannya tidak. Oleh sebab itu tidak ada pembacaan nilai selanjutnya, sehingga ketika program dijalankan hasilnya adalah 5 dan 8. Baik, sekian penjelasan tentang bagaimana teknik membaca perulangan pada bahasa pemrograman Java. Semoga bisa dipahami. Untuk soal-soalnya silahkan bisa dikerjakan, kemudian kalian coba untuk pahami bagaimana hasil di Eclipse dengan bagaimana kalian memahami masing-masing baris kode tersebut.
Jika ada pertanyaan, bisa dituliskan pada bagian kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.